Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jadi Taufik dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892211. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS PPKN dengan dosen pengampu Ibu Ari. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk sistem politik, pemilihan umum, partisipasi politik, kebebasan sipil, serta perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi representatif, di mana rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan pimpinan dan membuat kebijakan melalui pemilihan umum. Salah satu dasar hukum demokrasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Selain itu, Indonesia memiliki sistem multipartai yang memungkinkan masyarakat untuk membentuk dan mendukung partai politik sesuai dengan preferensi dan keyakinan politik mereka. Pemilihan umum ini diadakan secara teratur untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pemimpin daerah. Pemilihan umum diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur. Para calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu dalam bersaing dengan calon lainnya. Partisipasi politik di Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok. Selain politik, juga dapat melakukan demonstrasi, protes, kampanye politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Media massa dan internet juga memainkan peran penting dalam memberikan akses informasi dan fasilitasi diskusi politik. Selain itu, Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan sipil dalam sistem demokrasi. Kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Komisi Ombudsman Nasional bertugas memantau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Namun pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu tantangan praktik korupsi, ketidaksetaraan, polarisasi politik, serta tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat dan kebebasan media. Pemerintah dan masyarakat Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem yang ada. Upaya-upaya tersebut meliputi reformasi kelembagaan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi politik masyarakat. Soal yang kedua, yaitu jelaskan terkait dengan hak dan kewajiban warga negara serta penegakan hukum yang ada di negara kita. Hak dan kewajiban warga negara serta penegakan hukum merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Berikut penjelasan terkait hal-hal tersebut. Hak-hak warga negara. Yang pertama, hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Beberapa hak asasi manusia yang dijamin antara lain kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, hak atas keadilan, dan hak atas kehidupan yang layak. Yang kedua ada hak politik, yaitu warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk mendirikan dan bergabung dengan partai politik atau parpol. Yang ketiga ada hak sipil, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu. Yang keempat ada hak ekonomi dan sosial, yaitu warga negara memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan dan kemajuan sosial, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Yang pertama adalah kewajiban membayar pajak, yaitu warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada kewajiban militer. Warga negara yang memenuhi syarat diharapkan untuk menjalankan wajib militer atau wajib bela negara sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga ada kewajiban hukum, yaitu warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia demi keberlangsungannya negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Lembaga-lembaga ini bertugas menegakkan hukum, memberantas kejahatan, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelanggaran hukum. Di samping itu, Indonesia juga memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas khusus dalam memberantas korupsi di negara ini.
Selain lembaga penegakan hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal, memberikan kesaksian dalam proses hukum, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sistem penegakan hukum, termasuk melalui reformasi, kelembagaan, peningkatan kapasitas lembaga penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Sekian pernyataan tugas UAS PPKN daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.